Selamat pagi pemirsa. Tidak terkirakan lagi rasa duka dan lelah yang menyelimuti saudara-saudara kita setanah air yang hingga kini masih terjebak di tengah bencana di Pulau Sumatera. Sudah genap seminggu mereka bertahan dalam ketidakpastian karena banjir bandang dan longsor yang menerpa sebagian wilayah di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 1 Desember 2025 dengan tema Tetapkan Banjir Sumatera Bencana Nasional bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara di sini tujuannya memang untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera khususnya yang terkena bencana. Tapi pertanyaan sebagian masyarakat adalah kenapa kemudian status bencana nasional ini menjadi penting untuk ditetapkan oleh pemerintah untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Kang Ade? Ya, Leo, pertama kami ucapkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah banjir bandang di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kemarin data dari dari BNPB itu jumlah korban meninggal itu mencapai 442 orang. Kemudian sekitar 402 orang masih dalam pencarian, masih dalam status dicari. Dan kemudian juga kerusakan juga sangat dahsyat sekali di sana. Hingga hari ini itu masih ada beberapa daerah yang terisolasi. Misalnya di Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah, itu di Sumatera Utara, di Aceh juga beberapa kabupaten, kecamatan juga masih tenggelam, masih susah diakses, jalan darat putus. Kemudian di Sumatera Barat juga demikian, di Agam juga beberapa kecamatan juga 3 kecamatan itu juga masih terisolasi. Artinya bahwa musibah banjir bandang di 3 provinsi ini betul-betul luar biasa. Oleh karena itu maka seyogianya pemerintah menetapkan musibah banjir bandang di 3 provinsi itu sebagai status bencana nasional. Artinya apa? Dengan status bencana nasional ini ada upaya yang luar biasa dari pemerintah, ada kecepatan bagaimana mengakses daerah-daerah yang terisolasi, baik dalam evakuasi ataupun penyaluran bantuan. Wakil Gubernur Sumatera Utara misalnya mengakui logistik ini sudah tersedia di kota, tetapi kemudian ketika disalurkan itu tidak bisa gitu loh, seperti itu. Nah ini juga ada kendala yang luar biasa. Kita lihat juga misalnya di Sibolga itu ada pengambilan makanan gitu secara bersama-sama masyarakat karena sudah 5 hari tidak makan. Mereka mengambil makanan, mengambil gula, beras di gudang Bulog, kemudian juga di minimarket. Ini artinya bahwa situasi sudah sangat luar biasa di sana. Pertanyaannya adalah apakah kalau kemudian nanti ditetapkan sebagai status bencana nasional bisa segera bantuan itu tersampaikan, bisa pemulihan itu cepat juga, atau jangan-jangan hanya sama saja? Kita akan bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 1 Desember 2025, Tetapkan Banjir Sumatera Bencana Nasional. Tetapkan Banjir Sumatera Bencana Nasional. Tidak terkirakan lagi rasa duka dan lelah yang menyelimuti saudara setanah air yang hingga kini masih terjebak di tengah bencana di Pulau Sumatera. Sudah genap seminggu mereka bertahan dalam ketidakpastian akibat banjir bandang dan longsor yang menerpa sebagian wilayah di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, hingga siang kemarin sudah lebih dari 370 orang dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 320 orang hilang akibat bencana alam yang tak bisa dilepaskan dari kelalaian manusia dalam merawat alam itu. Belum lagi mereka yang terluka selama bencana terjadi. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang terdampak akibat bencana tersebut. Di samping korban jiwa, belum terhitung pula kerugian harta benda yang timbul. Lebih dari 2.500 rumah diperkirakan rusak akibat air bah beserta gelondongan kayu yang mengalir deras dari hulu. Selain itu, ada kendaraan ataupun perlengkapan rumah tangga yang harus mereka relakan karena tak bisa berfungsi lagi.
Hampir 300.000 orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang rusak, bahkan hancur diterjang air bah. Penanganan masyarakat di lokasi-lokasi bencana juga kian terkendala akibat kondisi prasarana dan sarana yang juga tak berfungsi. Mulai dari akses listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, dan jalan menuju lokasi serba darurat. Bahkan masih ada daerah yang terisolasi dari daerah lain. Setidaknya banjir dan longsor di 46 kabupaten kota terdampak itu telah merusak 133 jembatan dan puluhan fasilitas pendidikan. Belum terhitung pula luasan sawah, kebun, empang yang saat ini tertimbun longsor. Atau kendaraan yang selama ini menjadi sumber pendapatan masyarakat juga dipastikan sudah lumpuh. Akibatnya, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Sumatera melonjak akibat minimnya pasokan. Akan tetapi, negara masih belum menjadikan duka Sumatera sebagai bencana nasional. Meskipun seluruh indikator bencana nasional sebenarnya sudah terpenuhi, namun keputusan untuk menjadikan bencana dahsyat itu sebagai bencana nasional dengan penanganan dan anggaran berskala besar masih belum terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang ditunjuk menjadi koordinator penanganan bencana di Sumatera juga memastikan seluruh kekuatan negara telah diterjunkan untuk menangani bencana di Sumatera meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganan bencana provinsi tersebut ditangani dengan rasa nasional. Berdasarkan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana diterbitkan BNPB, penetapan status bencana nasional harus melihat kemampuan daerah menjalankan sistem tanggap darurat. Karena itu, penempatan status bencana nasional harus disertai pernyataan resmi gubernur di daerah terkait sudah tidak mampu melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Pernyataan itu pun harus diperkuat dengan kajian dari pemerintah pusat maupun BNPB. Itulah sebabnya, dari beraneka bencana alam yang kerap terjadi di tanah air, sejauh ini pemerintah baru 3 kali menyatakan bencana nasional, yakni saat gempa dan tsunami Flores 1992, tsunami Aceh 2004, dan pandemi COVID-19. Sejauh ini, 3 gubernur telah menetapkan tanggap darurat bencana di daerah mereka. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana sejak 28 November sampai 11 Desember. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menetapkan status darurat bencana mulai 27 November hingga 10 Desember. Adapun Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah menetapkan status darurat bencana sejak 25 November hingga 8 Desember. Bila melihat kesiapan pemerintah daerah, publik tentu masih bertanya-tanya karena kunci penetapan status bencana nasional ada di pemerintah daerah bila mau sadar diri dan mengakui tidak mampu lagi untuk menangani bencana. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya misalnya hingga kini memastikan bantuan logistik dari pemerintah mencukupi, namun distribusi logistik terkendala karena akses menuju lokasi bencana yang masih tertutup. Logistik bantuan yang ada justru tidak bermanfaat bagi korban bencana karena tidak tersalurkan. Itu artinya kemampuan daerah untuk menangani bencana secara tidak langsung sudah berada di ujung tanduk. Itulah mengapa sampai muncul kasus di Sibolga Sumut, masyarakat mulai mengambil barang kebutuhan pokok dari minimarket maupun gudang Bulog. Mereka sudah tak kuat lagi menahan lapar berhari-hari akibat tak adanya bantuan yang masuk. Dengan menaikkan status menjadi bencana nasional, maka penanganan bencana itu bisa kian tertata. Negara bisa mengerahkan berbagai upaya untuk memaksimalkan menangani korban, sehingga tidak perlu lagi ada aksi pengambilan barang di minimarket atau di gudang-gudang Bulog. Masyarakat butuh bantuan kebutuhan fisik paling asasi, yaitu sandang, pangan, dan papan segera. Apa yang terjadi saat ini ialah penanganan yang masih bersifat tambal sulam karena sejumlah keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dengan penetapan status bencana nasional, berbagai kendala itu bisa diterabas, sehingga para korban segera mendapatkan bantuan yang sampai di tangan mereka. Bukan bantuan yang melimpah, tapi wujudnya tidak hadir karena terkendala dalam proses pendistribusiannya.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Tasrik, Anda lihat apakah memang perlu status bencana nasional atau yang penting adalah penanganannya seperti status bencana nasional? Bagaimana Pak? Yang pertama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan keprihatinan terhadap bencana banjir yang ada di Sumatera, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Yeah. Kalau kita melihat data yang disampaikan oleh BNPB, itu sudah 400-an yang meninggal dunia dan 400 juga masih sementara dalam pencarian. Sementara seluruh infrastruktur itu lumpuh. Dan ketiga gubernur di daerah itu sudah menyatakan bencana, darurat bencana. Nah, tidak ada alasan lagi untuk pemerintah pusat untuk menunda-nunda, segera menetapkan ini menjadi bencana nasional. Karena kasihan saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi ini, kita melihat sudah ada yang mulai mengambil barang-barang atau untuk bahan makanan di Bulog atau di minimarket itu karena asupan makanan untuk daerah itu sudah mulai darurat, sehingga saya berharap kepada Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah dan menyatakan ini menjadi bencana nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Penanganan kalau menurut editorial dan menurut pemerintah ya Kang Ade, itu kan sudah dilakukan seperti kalau statusnya bencana nasional. Tapi apakah perlu tetap disematkan status bencana nasional? Ya, kalau kita lihat dari masifnya kerusakan, kemudian juga jumlah korban meninggal, ini saya kira layak untuk dipertimbangkan ya menjadi bencana nasional. Namun demikian kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ini memang sangat birokratis ya. Birokratis artinya ada pernyataan yang berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota bahwa mereka tidak mampu lagi untuk menangani bencana. Kemudian dari tingkat kabupaten kota naik ke tingkat provinsi. Demikian pula tingkat provinsi kalau misalnya katakan tidak mampu, itu menyatakan ketidakmampuan. Kemudian setelah menyatakan tidak mampu, yang pernyataan dari tertulis dari tingkat provinsi ini kemudian diajukan ke BNPB. Nah, BNPB kemudian membahasnya dengan pemerintah. Nah, dari situlah nanti akan diputuskan bahwa apakah musibah yang terjadi di 3 provinsi ini dinaikkan statusnya menjadi status bencana nasional atau tidak, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat berjenjang. Nah, kalau kita lihat dari indikator-indikatornya itu bisa dilihat sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 itu misal jumlah korban, kemudian kerusakan prasarana, kemudian cakupan wilayahnya. Nah, ini indikator-indikator memang tidak disebutkan berapa jumlah korban meninggalnya, tetapi melihat dari dahsyatnya kerusakan ini menurut saya sangat layak. Apalagi ada beberapa daerah yang memang tidak bisa ditembus. Banyak orang yang mempertanyakan dan mungkin belum paham juga apa sih yang membedakan dampak dari kalau bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional dan kalau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Apakah misalnya dengan status bencana nasional serta-merta uang itu datang ke situ dari pemerintah pusat, dari luar, atau apa yang sebenarnya berbeda nih, Kang? Ya, kalau statusnya bencana nasional maka seluruh komando pergerakan evakuasi dan penyelaman bantuan ini langsung ditangani oleh pusat sepenuhnya. Jadi ada upaya percepatan bagaimana mengakses daerah, kemudian juga mengevakuasi korban, mencari korban sampai penanganan pemulihan dan sebagainya. Ini bisa disegerakan lebih lanjut seperti itu. Kenapa kemudian kesannya memang pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional? Kenapa itu mungkin kalau itu terjadi? Kenapa itu penyebabnya? Ya, mungkin masih dalam pembahasan ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kasus bencana-bencana sebelumnya, memang ketika menaikkan pada status bencana nasional itu memang angka-angka yang ribuan ya, seperti COVID, kemudian korban maksudnya? Jumlah korban meninggalnya seperti itu.
kemudian tsunami Aceh misalnya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari fakta yang ada, ini sudah layak untuk dinaikkan sebagai bencana nasional karena ada beberapa daerah yang memang terisolasi di situ. Jadi perlu upaya percepatan dengan segala sumber daya yang ada itu harus dikerahkan. Ini di dalam headline media Indonesia untuk hari ini, Kang Ade dan pemirsa juga menarik karena ada istilah kekuatan nasional. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian akan dialami oleh saudara-saudara kita? Apakah membaik kalau kemudian status bencana nasional itu ditetapkan atau seperti apa? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau sampai sekarang tidak juga status bencana nasional, apa yang kita bisa mintakan kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat supaya kemudian penanganannya, penyelamatan saudara-saudara kita di Sumatera lebih cepat? Ya, perlu upaya yang lebih cepat lagi ya, lebih gerak cepat lagi bagaimana mengatasi bencana di sana ya, baik itu evakuasi korban, kemudian juga bagaimana menembus daerah yang terisolasi guna untuk menyalurkan distribusi. Namun demikian, memang kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu memang ada birokrasi yang sangat panjang ya. Nah, ketika misalnya birokrasi sangat panjang ini kemudian katakanlah diperdebatkan secara riuh, maka kemudian korban yang terdampak ini kemudian terkesampingkan misalnya. Nah, perlulah diupayakan ini kalau dalam bahasanya Menko PMK ini ada kekuatan nasional. Jadi ini saya kira terminologi baru bagaimana kekuatan nasional ini digerakkan, seluruh sumber daya digerakkan untuk menangani bencana di 3 provinsi. Ada yang mengatakan begini, Kang Ade, kenapa pemerintah daerah tidak bilang dia tidak sanggup karena takut ada konsekuensi politis. Siapa tahu nanti itu menurunkan popularitas dia, siapa tahu dia mau maju lagi di periode berikut. Sementara pemerintah pusat belum juga menetapkan bencana nasional karena ada konsekuensi anggaran. Itu kira-kira bagaimana? Ya, saya kira pernyataan itu masuk akal ya. Memang pernyataan ketidakmampuan ini secara politis sangat-sangat sensitif ya. Dan ini berarti rapor merah bagi kalau misalnya katakanlah nanti di masa mendatang mereka mau berkontestasi lagi. Oh ya, kemarin aja nggak mampu menangani bencana, ngapain dipilih lagi? Nah, tetapi menurut saya perlu ada kejujuran dari pemerintah daerah, dari para kepala daerah di kabupaten kota sampai provinsi. Katakanlah tidak ada deklarasi bahwa mereka ini mendorong bencana nasional, tapi mereka menyatakan ya kami seluruh sumber daya kami sudah digerakkan, tapi kami terbatas gitu. Jujur saja ya? Jujur saja gitu, meskipun tidak ada deklarasi mereka tidak mampu. Tapi perlu disampaikan juga secara jujur, kemudian koordinasi yang bagus dengan pemerintah pusat, terutama BNPB, sehingga kemudian daerah-daerah yang terisolasi ini cepat diakses seperti itu. Kalau kemudian tetap sampai selesai kita bicara nanti, status bencana nasional ini tidak juga ditetapkan, konsekuensinya apa kepada saudara-saudara kita di 3 wilayah di Sumatera ini? Ya, menurut saya mesti ada upaya lebih lanjut ya. Misalnya bagaimana DPR sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan itu memanggil pemerintah, memanggil BNPB. Ini kenapa misalnya penanganan bencana di 3 provinsi ini lambat ya. Sampai kemudian rakyat di sana terlunta-lunta tidak makan berhari-hari. Kayak ada salah satu bupati di Aceh misalnya, ini rakyat kami sudah tidak makan 3 hari gitu kan. Nah, ini menurut saya ungkapan-ungkapan yang jujur seperti perlu disampaikan gitu loh. Sehingga kemudian pemerintah bersegera bagaimana penanganan bencana di 3 provinsi ini cepat diatasi seperti itu. Kita percaya pemerintah baik di daerah maupun pusat tetap ingat pada sumpah dan janjinya untuk menyelamatkan warganya. Kita percaya setelah selesai kita bicara ini, Kang Ade, akan ada status bencana nasional semoga. Kang Ade, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, masyarakat butuh bantuan kebutuhan fisik paling asasi, yaitu sandang, pangan, dan papan segera. Apa yang terjadi saat ini adalah penanganan yang masih bersifat tambal sulam karena keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan penetapan status bencana nasional, berbagai kendala itu bisa diterobos sehingga para korban segera mendapat bantuan yang sampai di tangan mereka, bukan bantuan yang melimpah tapi tidak bisa hadir karena terkendala proses distribusi. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.